Ada informasi penting kepada seluruh pemilik surat izin mengemudi, STNK, dan BPKB kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4 di seluruh Indonesia. Ada kabar terbaru dari pemerintah kepada para pemilik kendaraan bermotor di tahun 2023 ini. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, dan para pemilik surat izin mengemudi, STNK dan BPKB. Ada informasi penting dari pemerintah di tahun 2023 ini. Jadi untuk informasi yang pertama adalah informasi pengawasan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, secara nasional mulai tahun 2023 nanti. Jadi pemberlakuan pengawasan sistem ETLE ini atau lebih populer dengan pengawasan tilang elektronik akan diberlakukan menjadi 3 tahap di seluruh Indonesia di tahun 2023 nanti. Walaupun di tahun 2022 ini ya sudah banyak kota-kota besar yang menerapkan pengawasan tilang elektronik ini. Untuk tahap yang pertama, Korlantas Polri akan meluncurkan ETLI di 12 Polda dengan total 244 kamera termasuk Jabodetabek dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi untuk tahap kedua nanti Korlantas Polri juga akan menambah lagi pengawasan ETLI di 13 Polda. Dan untuk tahap yang ketiga juga akan dilanjutkan hingga ke seluruh kabupaten provinsi di seluruh Indonesia. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan dalam keterangannya, ia mengatakan pemberlakuan ini bertujuan agar masyarakat pengendara bermotor seperti roda 2 maupun roda 4 agar selalu tertib dalam berlalu lintas, karena ketertiban berlalu lintas cerminan dari bagian budaya masyarakat Indonesia. Selain tilang elektronik yang pengawasannya dipantau oleh kamera-kamera yang dipasang di jalanan di seluruh Indonesia nanti, Polantas juga bisa menilang elektronik dengan ETLI Mobile. Jadi bagi masyarakat yang tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian menggunakan HP saat mengemudi, melawan arus, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas, akan bisa langsung difoto oleh anggota Polantas. Jadi kamera ini terpasang di mobil patroli polisi, kemudian di helm Polantas, dan juga kamera ponsel Polantas yang sudah dilengkapi dengan aplikasi ETLE di dalamnya. Jadi saat ada pelanggaran lalu lintas, Polantas bisa memfoto kendaraan tersebut tanpa harus menghentikannya. Untuk para pelanggar lalu lintas nantinya akan mendapatkan surat konfirmasi pelanggaran. Surat konfirmasi ini selambat-lambatnya akan dikirim dalam 3 hari setelah melakukan pelanggaran. Jika pemilik kendaraan tidak segera melakukan konfirmasi atau pelaporan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda nomor kendaraan atau STNK akan diblokir. Jadi untuk pembayaran denda para pelanggar lalu lintas yaitu ada 2 cara, yaitu ikut sidang atau bisa juga langsung membayar melalui Bank BRI. Dan untuk para pelanggar lalu lintas juga bisa mengecek langsung ya di aplikasi apakah teman-teman semuanya sudah melakukan pelanggaran atau belum, karena biasanya untuk pelanggar lalu lintas dengan sistem elektronik ini tidak merasa ya, karena dia merasa tidak ada polisi makanya dia melanggar lalu lintas. Inilah teman-teman bisa mengecek melalui https://etle.pmj.info_id_cek data. Teman-teman tinggal masukkan plat nomor kendaraan teman-teman semuanya, kemudian nomor mesin,
Nomor rangka sesuai dengan STNK. Jika tidak melanggar, nanti teman-teman akan tertulis seperti ini, nomor data unavailable. Dan jika terbukti melanggar peraturan lalu lintas, nantinya teman-teman bisa melihat waktu dan jam berapa melakukan pelanggaran lalu lintas dan terkena tilang elektronik. Informasi yang kedua yaitu informasi penting bagi teman-teman yang ingin membuat dan memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Jadi perlu diketahui bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan surat telegram mengenai biaya pembuatan surat izin mengemudi. Jadi isi surat telegram tersebut dengan nomor seperti di layar ini ya, yang ditandatangani langsung oleh Korlantas Polri Irjen Firman Santibudi atas nama Kapolri. Isi surat telegram tersebut mengenai biaya pembuatan surat izin mengemudi yang dicantumkan dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada telegram tersebut, Kapolri telah memberikan pengarahan untuk menghindari adanya pungutan liar atau pungli. Jadi dipastikan tidak ada lagi ya untuk pungutan liar atau pungli. Jadi Kapolri telah menegaskan kepada seluruh personel untuk tidak memungut biaya apapun pada pelayanan penerbitan surat izin mengemudi selain biaya PNBP SIM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri. Jadi pada surat telegram tersebut termaktub biaya penerbitan surat izin mengemudi atau SIM yakni sebagai berikut. Jadi untuk daftar biaya penerbitan SIM adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama SIM baru yaitu SIM A umum, SIM B1 umum, B2 dan B2 umum sebesar 120.000. Kemudian penerbitan SIM C, SIM C1 dan SIM C2 sebesar Rp100.000. Dan yang ketiga penerbitan SIM baru untuk SIM D dan D1 sebesar Rp50.000. Dan untuk penerbitan SIM baru internasional sebesar Rp250.000. Dan yang kelima penerbitan SIM perpanjangan A umum, B1 umum, B2 umum sebesar Rp80.000. Dan yang keenam penerbitan perpanjangan SIM C, SIM C1, SIM C2 sebesar Rp75.000. Dan yang ketujuh untuk perpanjangan SIM D dan SIM D1 sebesar Rp30.000. Dan yang terakhir yang kedelapan penerbitan perpanjangan SIM internasional sebesar Rp225.000. Adapun arahan selanjutnya dalam telegram tersebut yakni terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atau psikologi calon peserta uji surat izin mengemudi adalah di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area gedung Satpas. Untuk calon peserta ujian SIM dapat memilih sendiri dokter dan psikolog yang sudah mendapat rekomendasi sesuai dengan ketentuan. Dan dalam hal ini biaya pemeriksaan dipungut langsung oleh dokter dan psikolog pada pelayanan pemeriksa kesehatan. Petugas pelayanan penerbitan SIM dilarang menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan itu untuk melakukan pungutan biaya lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan masih dalam isi telegram tersebut melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat pada pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM dengan melibatkan fungsi Propam Polri. Kapolri meminta kepada semua jajaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembuatan maupun biaya penerbitan surat izin mengemudi sesuai dengan ketentuan serta larangan pembuatan SIM melalui calo dan kontak center pelayanan aduan masyarakat pada papan informasi, banner, spanduk maupun media informasi lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat. Dan bagi Satpas yang telah melakukan pelanggaran akan dikenakan langkah-langkah berupa pemutusan sistem aplikasi SIM online pada Satpas yang telah melakukan pelanggaran dalam kurun waktu yang tertentu.
Lalu pemanggilan kepada Kapolres untuk memaparkan pada Kakor Lantas Polri terkait pelanggaran dan tindakan yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya kembali pelanggaran. Dan poin terakhir dalam telegram tersebut adalah membuat surat pernyataan dari Kapolres dengan diketahui oleh Dirlantas terkait komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Untuk informasi penting yang ketiga, yaitu informasi penting bagi para pemilik STNK di tahun 2023. Kutip dari sumber berita terpercaya yaitu detik.com, bahwasanya pemerintah akan mulai menerapkan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang akan dimulai pada tahun 2023. Jika masyarakat tidak melakukan perpanjangan pajak selama 2 tahun berturut-turut untuk jenis STNK 5 tahunan yang telah habis. Kami di tim pembina Samsat Nasional sepakat ini segera dilaksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa ditingkatkan. Saya kira mulai tahun 2023 yang sudah efektif dan ini tinggal menunggu beberapa hari lagi, kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dilansir dari detik.com. Fatoni menjelaskan STNK yang sudah mati 2 tahun berturut-turut atau sudah tidak diperpanjang, maka kendaraannya akan menjadi bodong permanen karena data registrasi dan identitas pada STNK telah dihapus oleh Samsat. Jadi diblokir dan tidak bisa diaktifkan kembali, hanya jadi souvenir saja nantinya. Ada mobil, ada motor, tetapi hanya dipajang di rumah saja, tidak bisa dibawa ke jalan umum. Selama 2 tahun tidak membayar pajak, yang 5 tahunan nanti STNK-nya akan diblokir, tegas. Dan agar kebijakan ini efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat, pemerintah provinsi atau Pemprov dinilai perlu untuk menghapus pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB secara rutin karena masyarakat malah akan memilih untuk menunda pembayaran PKB. Jadi nantinya pemerintah provinsi harus menghapus sistem pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jadi kalau pemutihan pajak berulang, ini akan tidak mendidik masyarakat. Kalau pemutihan dihapus dan dipertegas pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini justru akan mendidik masyarakat untuk taat membayar pajak dan membayar pajak tepat waktu ya bagi para pemilik kendaraan bermotor. Jadi teman-teman siap-siap bagi teman-teman semuanya yang selama 2 tahun berturut-turut tidak membayar pajak STNK yang 5 tahunan, maka nantinya akan dihapus dari identitas registrasi pada STNK. Jadi nantinya akan bodong ya kendaraan bermotor teman-teman, baik itu motor maupun mobilnya. Jadi teman-teman silahkan membayar pajak apabila teman-teman yang sudah 2 tahun tidak membayar pajak STNK 5 tahunan. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin mengetahui informasi penting lainnya, yaitu informasi kepada para pemilik BPKB baik motor maupun mobil, bisa teman-teman lihat di video kami yang berjudul Berita Penting mulai tahun 2023 untuk seluruh pemilik BPKB kendaraan motor dan mobil. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.